Shalom, perkenalkan nama saya Tengzu Simantak dengan 42 32 41 6. Saya berasal dari Prodi di Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah persamaan linear menggunakan teknik Gauss. Berikut adalah contohnya. Di teknik Gauss itu kita pertama harus mengubah persamaan tadi itu menjadi sebuah matriks menjadi bentuk seperti ini. Namun ketentuan dari teknik Gauss ini adalah pertama kita harus mengubah nantinya angka-angka dari hasil matriks dari persamaan tadi menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Di mana dari hasil matriks tadi kita menghasilkan 1, 2, 2, dan 1, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3. Pertama kita harus mengubah angka pertama tadi menjadi angka 1. Karena kebetulan di sini sudah 1, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Langsung saja kita mengubah bagian ini terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengubah ini terlebih dahulu? Bagaimana kita itu harus mencari, mengubah suatu angka dari patokan yang dibuat oleh tentuan dari garis tersebut. Yang dimana angka satu adalah angka satu adalah menjadi patokannya. Sama kita harus mengubah ini menjadi 0. Ataupun rumus untuk mengubah angka ini menjadi 0 adalah eh, B2 dikurang 1 kali B1. Yang dimana B2 adalah ini, B1 adalah ini. Garis pertama, ini adalah garis kedua. Maka rumusnya adalah 1, maka anggapannya adalah 1 kurang 1. Maka hasilnya sama dengan 0. Sedangkan ketentuannya sudah menjadi 0, di sini kita tidak berhenti untuk menjumlahkannya atau mengurangkannya di sini. Kita juga melakukannya ke seluruh garis tersebut, yang mana kita harus menjumlahkan atau mengurangkan seluruh garis kedua. Begitu juga dengan garis ketiga. Jika kita sudah menggunakan dengan rumus yang sesuai ketentuan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk kita harus mengubah angka karena sudah pada kolom pertama sudah selesai. Selanjut ke kolom kedua, mana kita harus mengubah ini menjadi 1 terlebih dahulu karena sini sudah kebetulan menjadi 1, kita tidak perlu lagi untuk mengubahnya. Sekarang kita hanya perlu mengubah ini menjadi 0, dimana rumusnya adalah B3 dikurang 1 kali B2. Kembali lagi, patokan adalah angka 1 yang sudah ditentukan oleh teknik Gauss tersebut. Sesuai dengan ini. Maka selanjutnya adalah B3 dikurang 1 kali B2 sesuai dengan rumus, maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Jangan lupa untuk menjumlahkan atau mengurangkan ke seluruh garisnya. Maka hasilnya akan didapatkan seperti ini. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan atau pengurangan matriks atau perkalian matriks tadi, maka jika sudah menghasilkan sebagai berikut, kita juga harus sekarang kita harus mengubah yang ini menjadi 0, yang ini menjadi 0, dan ini juga menjadi 0. Ini tidak perlu diubah lagi karena ini sudah kebetulan menjadi satu dari hasil penjumlahan dari ini tadi. Nah, kita langsung mengubah ini aja menjadi 0, ini menjadi 0. Maka rumusnya kita dapatkan adalah B2, ini adalah B2 ditambah B3. Karena di sini ada minus, supaya kita mencari 0, maka rumusnya adalah menjadi ini. Sesuai dengan ketentuan tadi, patokan itu harus menjadi angka 1. Sesuai dengan ketentuan teknik Gauss. Terus untuk mengubah
Baris pertama ini juga maka didapatkan dengan ini. So, kita akan menemukan menjumlahkannya dengan rumus, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita hanya perlu mengubah yang ini menjadi nol untuk angka terakhir. Di mana rumusnya adalah B1, yaitu angka B tersebut tadi, dikurang 2 kali B2 angka patokan yang sudah ditentukan. Maka hasilnya menjadi X7, Y4, dan Z-1. Setelah selesai mencari X dan Z, X, Y, dan Z, sekarang kita mencari A inverse-nya. Pada teknik Gauss yang dilakukan di A inverse ini ada sedikit berbeda, di mana kita tidak menggunakan hasil dari persamaannya tadi, melainkan kita langsung memasukkan ketentuan atau rumus Gauss tadi, yaitu angka 1, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini sama saja, di mana kita harus mencari angka 1 sebagai patokannya terlebih dahulu, karena sini sudah kebetulan menjadi 1, nah kita langsung mengubah ini menjadi 0, sama seperti tadi penjumlahannya, bedanya di sini kita harus menjumlahkannya juga, kan, karena ini kan satu baris. Nah, ini juga ikut terhitung. Jadi satu baris bagian dari yang baris kedua tadi. Jadi kita harus mensusukan juga ke baris yang ada pada matriks Gauss ini. Maka kalau kita sudah menggunakan rumus B3 dikurang B2, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini saya kekurangan sedikit, yang dimana adalah rumusnya, bukan, di sini sudah pas saya membuat rumusnya di sebelah sini, yang dimana B2 dikurang 1 kali B1 hasilnya jadi 0, B3 dikurang B1 hasilnya jadi 0. Kita harus menjumlahkan, mensusun ke semuanya. Seperti ini. Maka hasil yang didapatkan adalah ini, maka hasil yang didapatkan adalah maka hasil yang didapatkan adalah ini tadi. Nah, hasil yang didapatkan adalah hasil yang ini tadi. Sekarang kita lanjut untuk mengubah ini menjadi 0. Baru yang didapatkan adalah B3 dikurang B2. Sama halnya tadi sesuai dengan pada pencarian X, Y, dan Z-nya. Bedanya sama saja ketentuannya. Kita harus menjumlahkan ke sini semuanya. Kalau kita sudah menggunakan itu, maka hasilnya akan menjadi ini. Kalau kita sudah menjumlahkan penjumlahan yang ini, maka akan mendapatkan hasil yang ini. Untuk mengubah ini menjadi 0, maka kita harus menggunakan rumus yang ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah terakhirnya, kita harus mengubah ini menjadi 0. Sama juga halnya dengan yang ada pencarian X, Y, dan Z tadi. Cuma lebih 1 dikurang 2 kali lebih 2 supaya bisa menjadi 0. Anggapannya sekarang itu adalah B1 adalah 2 dikurang 2 kali B1 yang hasilnya sama dengan 2 sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka untuk A inverse yang dapat adalah ini, dikarenakan hasil penjumlahan dari ini. Untuk A inverse-nya adalah ini sendiri. Selanjutnya untuk mencari determinan. Di sini untuk mencari determinan ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan reduksi baris. Yang satu lagi ada pemilihan baris dan kolom. Sekarang saya akan menjelaskan pada reduksi baris terlebih dahulu. Menggunakan soal yang sama,
kita pertama juga harus mengubahnya menjadi sebuah matriks. Untuk di sini ada sedikit berbeda, di mana untuk cara pencariannya adalah berapa anggapannya ini kan sudah satu. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi. Jadi kita anggap aja satu dibagi satu hasilnya satu. Jadi anggap aja ini udah satu. Kita hanya perlu mengubah ini menjadi nol sesuai dengan yang pertama tadi dengan kedua. Dan mengubahnya menjadi nol B2 dikurang satu kali B1 maka hasilnya jadi nol. B3 dikurang satu kali B1 hasilnya nol. Jangan lupa untuk semua garis. Selanjutnya B3 dikurang B2 untuk mencari ini menjadi nol. Maka jika sudah melakukan ini terhadap contoh soalnya terhadap sebuah matriks ini maka hasilnya akan menjadi ini. Di sini di sini ada sedikit berbeda. Kita tidak perlu mencari ini lagi. Kita hanya perlu mencari ini untuk mencari determinan menggunakan reduksi baris. Maka untuk reduksi barisnya adalah satu, yang dimana adalah ini tadi satu, satu sama satu. Jadi satu kali satu kali satu sama dengan satu. Menggunakan Kan kita menggunakan determinan pembelian garis dan kolom. Sama saja menggunakan status yang sama, yang mana X plus 2Y plus 2Z, X plus 3Y plus Z, X plus 3Y plus 2Z. Saya lupa memberikan hasil persamaannya tadi, tapi bisa dilihat pada halaman pertama tadi. Maka hasil matriksnya adalah sebagai berikut. Eh, Disclaimer di sini ada sebuah tabel yang dimana ini sudah ketentuan yang pertama, angka pertama adalah plus, angka kedua adalah negatif, angka ketiga adalah plus dan selanjutnya. Ada juga yang begini di sini, selanjutnya itu akan sama. Untuk cara pengerjaan dari pembelian baris dan kolom ini adalah pertama kita menentukan baris baris mana terlebih dahulu yang akan kita blok. Pada cara pencarian determinan pembelian baris dan kolom ini adalah pertama kita harus menentukan kita harus eh, mencoret pada bagian kolom atau baris. Di sini saya ingin mencoret dari kolom, di mana saya akan mencoret ini terlebih dahulu. Maka yang digunakan itu adalah 31, 32. Maka hasilnya pun menjadi seperti berikut. Di sini karena angka pertamanya adalah angka 1, dan di sini adalah positif. Jadi saya membuatnya, jadi hasilnya adalah positif. Untuk selanjutnya, untuk pada baris kedua, kolom pertama. Maka yang digunakan adalah 2, 2, 3, 2. Ini adalah angka 1. Sebenarnya saya membuat 2 di sini adalah sebuah hasil dari pencoretan pencoretan kolom pencoretan baris pertama, pencoretan baris kedua, pencoretan baris pertama, pencoretan baris kedua, pencoretan baris ketiga. Jadi ini adalah bukan hasilnya, tapi ini adalah penanda untuk pencoretan-pencoretan yang saya lakukan. Maka hasilnya adalah 2, 2, 3, 2. Selanjutnya di sini adalah saya mencoret yang pertama, saya mencoret kolom pertama,
dengan baris ketiga. Maka yang diambil yang dihitung adalah 2231. Jadi saya menggunakan plus karena di sini adalah plus, di sini negatif, kalau di sini adalah negatif. Salah, mohon maaf. Pemilihan itu adalah untuk pemilihan baris, sedangkan saya mau tadi menggunakan kolom, jadi mengikuti ketentuan dari sini. Maka hasilnya adalah positif 1 kali 6 kurang 3, negatif 1 dikali 4 kurang 6, positif 3 dikali 2 kurang 6. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 1 kali 3 dikurang 1 kali min 2 ditambah 1 kali min 4. Maka hasilnya adalah 3 plus 2 kurang 4 dan hasilnya 1. Di sini adalah hasilnya 1. Tidak ada bedanya dengan cara pencarian determinan menggunakan reduksi baris. Selanjutnya adalah pencarian kofaktornya. Untuk mencari kofaktornya, saya menggunakan contoh soal yang sama juga. Dan di mana di sini sama juga dengan pemilihan baris dan kolom. Untuk di sini adalah yang namanya Mino. Kami akan mencari Mino satu. Mino satu itu adalah yang ini. Mino satu dua adalah yang ini. Mino satu tiga adalah yang ini. Begitu juga dengan yang selanjutnya ini satu. Ini dua satu, dua dua, dua tiga, tiga satu, tiga dua, tiga tiga. Untuk cara pengerjaannya ialah pertama misalnya untuk minus satu satu ini adalah kolom pertama, baris pertama, maka yang diberikan adalah 3, 1, 3, 2. Maka penjumlahan pengurangannya adalah sebagai berikut dan substitusinya adalah sebagai berikut. 3 kali 2 adalah 6, 1 kali 3 sama 3, hasilnya sama 3. Begitu juga untuk semuanya sampai di 33. Perhatikan di sini ada tabel plus minus plus minus. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah sebuah ketentuan yang dibuat. Maka untuk rumus mencari kofaktor ialah C I plus Y sama dengan dalam kurung min 1 saat barisnya tadi sama kolomnya tadi dijumlahkan menjadi pangkat. Nah, dikali minor 1 minor I plus Y. Maka di sini ada cara cepatnya sesuai dengan tabel tadi itu. Pertama kita melihat jumlah baris dan kolomnya itu berapa. Di situ kita bisa menambahkannya, misalnya pada yang ini, minus minus satu. Jadi, untuk mencari kofaktornya adalah 1 plus 1. Di sini 1 plus 1 itu adalah genap. Dan setiap genap, maka maka hasilnya akan menjadi positif. Setiap genap, maka hasilnya akan menjadi positif. Yang dimana situ bisa kita lihat satu 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 sama dengan 2, ya hasilnya genap, maka kita bisa lihat di sini satu satu sesuai dengan kita tabel, kita bisa ngecek hasilnya positif. Kita cari juga misalnya 3 tambah 1, M 3 itu adalah kolom, ini adalah baris, adalah genap. Kita bisa lihat 3 1 itu adalah nilai 3 1 hasilnya positif.
Maka ini adalah cara cepatnya kita bisa mencari melalui tabel dari ketentuan tadi. Maka kita dapat ke faktornya 3 1 ke faktor 1 3 0 ke faktor 2 1 2 dan seterusnya. Maka hasil dari kofaktornya adalah 3 2 min 4 min 1 0 1 0 min 1 1. Nah, di sini saya membuat eh, joinnya di mana in, eh, di ini akan ditranspos. Maka untuk mentranspos adalah baris pertama menjadi kolom satu, yang baris pertama ini menjadi eh mohon maaf, baris pertama dari kofaktor tadi itu menjadi kolom pertama menjadi ini, baris kedua yang ini, yang ini menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Itu adalah ketentuan dari transpose untuk mencari adjoint A-nya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Eh, Terima kasih.